Halo teman-teman, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran kelas 2. Kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 4, matematika dengan materi menghitung penjumlahan dan pengurangan bilangan. Langsung saja ya teman-teman. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar bagaimana cara menjumlahkan dan mengurangkan bilangan secara bersusun, baik itu bersusun pendek maupun bersusun panjang. Nah, kali ini kita akan melakukan pengurangan dan penjumlahan juga ya teman-teman. Nah, apa yang harus kita perhatikan ketika melakukan penjumlahan dan pengurangan? Yang paling penting kita harus memperhatikan yang namanya nilai tempat dari setiap bilangan. Nilai tempat itu ada yang menempati nilai ratusan, puluhan, maupun satuan. Dan perlu teman-teman ingat ketika melakukan operasi penjumlahan atau pengurangan, kita harus mengerjakan dari nilai tempat satuan terlebih dahulu. Nah, seperti contoh di bawah ini, ada penjumlahan 263 dijumlah 174. Kita perhatikan teman-teman. Di sini satuannya adalah 3 dan 4. Jadi kita harus menjumlahkan nilai 3 dan 4 terlebih dahulu ya. Nilai 3 dan 4 satuan bila dijumlahkan hasilnya adalah 7. 7 ya. Nah, sekarang kita ke nilai puluhan. Nilai puluhannya ada 6 dan juga 7, teman-teman. Nah, 6 dijumlahkan 7 hasilnya adalah 13. Karena 13 itu 3 merupakan nilai puluhan dan 1 merupakan nilai ratusan. Oleh karena itu yang kita tulis hanya nilai puluhannya saja, teman-teman. Nah, nilai ratusannya 1 kita taruh di nilai tempat ratusan. Jadi satunya kita tulis di atas ini teman-teman, di atas nilai tempat ratusan. Nah, sekarang karena puluhan dan satuan kita sudah jumlahkan, kita jumlahkan nilai tempat ratusannya. 1 ditambah 2 ditambah 1 hasilnya adalah 4. Jadi 263 dijumlahkan dengan 174 hasilnya adalah 437. Nah, sekarang bagaimana dengan pengurangan? Untuk pengurangan sama, kita harus perhatikan nilai tempat suatu bilangannya. Perlu teman-teman ingat juga, kita harus mengerjakan dari nilai tempat satuan terlebih dahulu. Nah, seperti contoh, 458 dikurangi 175, itu kita harus kerjakan dari belakang dulu teman-teman. 8 dikurangi 5, hasilnya adalah 3 ya. Kemudian kita kerjakan nilai puluhannya. 5 dikurangi 7, karena 5 lebih sedikit daripada 7, maka dari itu kita harus meminjam teman-teman. Kalau tadi penjumlahan itu kita menyimpan, sekarang meminjam. 5 ini harus pinjam dari angka 4 teman-teman. 4-nya dicoret, 4-nya karena dipinjam 1 jadi angka 3. Sekarang 5-nya karena sudah meminjam angka 1, satunya itu nilainya ratusan ya. Jadi bukan jadi 6 tapi jadi 15. Satunya ditaruh di angka di depannya seperti itu. Sekarang 15 dikurangi 7 hasilnya adalah 8. Dan 4 karena sudah dipinjam 1 jadi 3. 3 dikurangi 1 hasilnya adalah 2. Nah, 458 apabila dikurangi 175 hasilnya adalah 283. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau penjumlahan itu kita menyimpan, pengurangan kita meminjam. Nah, sekarang bagaimana cara melakukan operasi hitung campuran? Apa itu operasi hitung campuran? Operasi hitung campuran adalah melakukan penjumlahan dan pengurangan dalam satu cara atau dalam satu soal. Nah, kita dalam satu soal kita melakukan pengurangan dan penjumlahan. Nah,
Penjumlahan dan pengurangan dapat ditulis dalam satu kalimat matematika. Maksudnya, penjumlahan dan pengurangan itu dapat dilakukan dalam satu soal, teman-teman. Nah, operasi yang memuat penjumlahan dan pengurangan dikerjakan secara berurutan dari sebelah kiri. Maksudnya adalah apabila ada penjumlahan atau pengurangan, baik itu pengurangan dulu ataupun penjumlahan dulu, itu kita harus lakukan dari yang terlebih dahulu, teman-teman. Jadi dari sebelah kiri dulu. Nah, contohnya seperti ini, teman-teman. Saat gotong royong, Ibu Dayu membuat kue bolu 135 buah. Bu Siti membuat kue bolu 59 buah. Kue bolu itu dimakan warga 142 buah. Berapa sisa kue bolu? Nah, teman-teman lihat, ini membuat, Ibu Dayu membuat, Ibu Siti membuat. Jadi 135 ini dijumlahkan dulu dengan nilai 59. Nah, ya kan? Hasilnya nanti harus dikurangi dengan yang dimakan warga. Yang dimakan warga adalah 142. Jadi hasil penjumlahan 135 dan 59 nanti akan dikurangi 142. Bagaimana cara operasi hitungnya? Jadi 135 ditambah 59 dikurangi 142 adalah, kita perhatikan nilai tempatnya dulu ya teman-teman. 5 ditambah 9 sama dengan 14. Nah, kita tulis angka yang belakang saja, teman-teman, 4. Dan satunya karena nilai puluhan, kita simpan, kita taruh di atas nilai puluhan. 1 ditambah 3 ditambah 5 sama dengan 9. Nah, karena tidak menyimpan, ratusannya tinggal kita tulis seperti biasa. 1 ditambah 0, jadi 1. Nah, hasilnya adalah 194. Ini belum selesai, teman-teman. Karena ada pengurangan, kita taruh di atas sini. Nah, 194 dikurangi 142. Kita kurangi seperti biasa, teman-teman. 4 kurangi 2, 2. 9 kurangi 4, 5. 1 kurangi 1, 0. Jadi, nolnya tidak perlu kita tulis ya. Jadi karena ini tidak meminjam, kita tulis seperti biasa. Hasilnya adalah 52. Atau boleh dengan cara seperti ini teman-teman, langsung ke bawah. 135 ditambah 59. Nah, caranya sama ya. Hasilnya 194. Nah, sekarang 194 dikurangi 142. Hasilnya sama, 52. Jadi 135 ditambah 59 dikurangi 142. Hasilnya adalah 52. Jadi sisa kue bolu adalah 52 buah. Sekarang kita perhatikan contoh yang lain ya teman-teman. Ibu membeli permen 168 butir. Diberikan kepada Danu 45 butir. Karena diberikan, teman-teman, berarti ini nanti dikurangi ya. Lalu ibu membeli lagi 75 butir. Nah, kalau membeli lagi berarti nanti ditambah. Berapa jumlah permen ibu sekarang? Nah, teman-teman, caranya ini nanti diuraikan dulu. Operasi hitungnya seperti apa? Nah, karena membeli permen kemudian diberikan, jadi dikurangi 168 dikurangi 45. Kemudian membeli lagi, jadi ditambah 75. Hasilnya adalah, nah, sekarang kita susun ke bawah teman-teman. 168 dikurangi 45. Perhatikan nilai tempatnya ya teman-teman. Kita kerjakan dari satuannya terlebih dahulu. 8 dikurangi 5, 3. 6 dikurangi 4, 2. 1 dikurangi 0, 1. Hasilnya adalah 123. Ini tanpa meminjam, pengurangan tanpa meminjam. Kemudian 123 ini baru satu kali pengerjaan ya teman-teman. Jadi kita harus melakukan 2 kali teman-teman, ada ditambah juga. Sekarang hasilnya ini kita taruh di atas ya. Setelah kita taruh di sini, kita lakukan operasi penjumlahan. Nah, 123 ditambah 75.
Hasilnya adalah 3 ditambah 5, 8, 2 ditambah 7, 9, dan 1 ditambah 0 sama dengan 1. Jadi hasilnya adalah 198, atau boleh juga dikerjakan dengan cara bersusun ke bawah semuanya. 168 dikurangi 45, 123. Hasilnya ini nanti ditambah dengan 75. Hasilnya sama ya teman-teman, 198. Jadi 168 dikurangi 45 ditambah 75, hasilnya adalah jumlah permen ibu sekarang 198 butir. Gitu ya teman-teman. Nah, sekarang teman-teman pasti sudah paham bagaimana cara melakukan operasi hitung campuran. Baik itu penjumlahan terlebih dahulu, kemudian pengurangan, ataupun pengurangan terlebih dahulu baru penjumlahan. Sama saja, yang penting mengerjakannya harus urut dari sebelah kiri atau dari soal yang terdahulu ya. Itu teman-teman. Nah, sekarang teman-teman boleh mencoba melakukan operasi perhitungan campuran di bawah ini ya. Nah, 123 ditambah 142 dikurangi 37, hasilnya berapa? Nah, agar teman-teman lebih hebat lagi, nanti teman-teman boleh jawab hasilnya ini di kolom komentar ya. Jangan lupa diberi nama. Sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat belajar teman-teman.